Berapa banyak orang wali itu nang diberi makam kating makam wali gara-gara kuitan. Di Jogja itu ada Habib Pulau Salak di situ. Ada di kampung kita ini Pulau Jawa lah. Jadi bipeng kalau tadi melihat tadi yang bagus dia sedang cocok ajak anak acaranya berbagi pancok aja. Soalnya suasananya itu nggak bagus ramai. Kemudian di mana-mana alhamdulillah. Jadi kita inilah bukan memuji daerah kita menghina yang lain, kada tuh kada boleh. Jadi kita menyukuri di daerah kita, masyarakat kita alhamdulillah. Nah, di majelis taklim rajinan aja. Ke majelis-majelis yang baik-baik rajinan aja. Nah, kemungkinan itu keberkahannya di antaranya sebab kita ini banyak memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah, khususnya kubur-kubur nang bakaramat. Banyak kalau kita nih biar orang luar daerah kita madahan kita masuk banyak raja datu di rantau tadi bakaramat kok. Nah, buktinya di mana-mana kan ada datu nang dihauli, datu Sanggul di sini. Nah, datu ini minggu kaina ada haul juga di Kumpai kok datu juga. Ya datu tuh bahasanya jaka kita tuh wahid itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Rasa syukur kita ke hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita ini selalu berada di dalam nikmat-nikmatnya, atau selalu kita diberi nikmatnya. Apapun yang kita dapatkan, yang sudah lewat, yang sedang terjadi, atau yang akan datang, itu adalah semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan ke hadrat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda kita cinta kepada beliau dan mengharap syafaat dari beliau di dunia maupun di negeri akhirat. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, wabil khusus yang berada di tempat kita ini, di acara kita ini. Wabil khusus Bapak Camat kita, Bapak Camat Tapin Tengah Habib Hamzah Segaf,
Kemudian ada juga di sini ketua relawan Habib Syarif, karena sini berjabatan jadi disambat ngaran sini. Ketua relawan Saka Bupati Tapin, nama mendaftarnya itu berapa relawan? 300 relawan yang bisa difungsikan di setiap kegiatan-kegiatan kebaikan. Jadi beliau ketua relawannya atau yang ada di kampung-kampung yang sudah bergabung lawan beliau. Kemudian para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru Muni, beliau tokoh masyarakat di sini, guru di sini, dan beliau termasuk yang lebih mengenalkan atau mengerti kisah daripada Sahibul Haul Datu yang kita hauli pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, jamaah peringatan haul Datu siapa kan sini tuh dari Datu Syarif Hidayatullah, yang mana kita pada ini kedua kali kita mengadakan acara di tempat ini, di Mahauli. Di tempat ini mungkin langganannya 2 kali, mungkin orang sini sudah sebelum-sebelumnya itu mungkin ada sudah, cuma ini nang ganalnya, nang meriahnya ini nang kedua kali. Alhamdulillah nang kedua ini kelihatannya lebih banyak daripada tahun yang telah lewat itu, lebih meriah daripada tahun yang sudah pertama itu tadi, yang pertama atau tahun tadi yang kita ada. Karena ini ada hikmahnya, kita tahu keuntungannya kita dalam memperingati haul ini. Pertama, rakatnya masyarakat, bertambah kerakatan masyarakat dengan adanya haul ini, bertambah daripada gotong royong daripada masyarakat. Kemudian perhatian masyarakat terhadap tamu-tamu yang datang di dalam acara peringatan haul ini. Mudah-mudahan kita seberdataan maupun menjadi petugasnya yang membantu atau yang kita hadir pada hari ini, mudah-mudahan termasuk orang yang selalu diberi Allah Ta'ala perasaan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan ini kita mengisi acara ini yang tadi diminta oleh penata acara, yaitu tausiah atau ceramah. Kita isi dengan membaca manaqib, yaitu manaqib Syekh Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, beliau adalah ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Dan beliau ibadah siapa berkehendak ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia minta izin kepadanya, maka ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya Syekh Samman itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi atau orang yang menuntut ilmu agama, dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan segala orang yang fakir dan miskin.
Dan lagi pula ia suka berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya Syekh Salman itu atau kebiasaan beliau ketika masa kecilnya hingga sampai hak mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya. Lagi pula ia mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan akan hawa nafsunya dan hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah ia tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah seperti orang yang sedang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka Syekh Salman itu bangun daripada tidurnya, lalu membaca ratib atau wiridan yang di waktu sahur. Kemudian daripada itu lalu beliau sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula beliau membaca ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu an Syekh Salman itu membanyakkan puasa sunat dan banyakkan riyadhah dan menjauhi daripada ladzatun dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Dan maka yang sekarang maka segala yang tersebut itu adalah hal atau kebiasaan beliau di waktu kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah beliau disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi. Bahwasanya dia adalah waliullah dan tidak khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila Syekh Salman itu, dan adalah kebiasaan Syekh Salman, beliau selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat perkuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya. Lalu pula beliau berzikir dan baca Quran di tempat itu. Dan adalah Syekh Salman itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan menjalin akan jalan tariqat dan hakikat, beliau memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani membawa jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad SAW dari khalwatnya. Maka dipakaikankah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Salman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Salman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmu dan amalnya, hingga datang daripadanya perintah dari Hadratul Rasul untuk memzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti ketahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad SAW dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tariqah kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya, maka memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lain. Manakala sampai hadiah itu kepadanya, maka dibakaikannya kepada segala fakir, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin, hingga habis tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkata Tuan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, janganlah engkau mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku. Pada zaman sekarang dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul itu, tiada seorang daripada aulia Allah Ta'ala itu yang sangat zahir di masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah yang tersesat. Dan setengah daripada perkataan atau wasiat Tuan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu anhu, barang siapa membaca doa Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad,
Allahumma arham ala sayyidina Muhammad, Allahumma astur ala sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ala sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut. Sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu, dan apalagi berkata Tuan Syekh Muhammad Saman, tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan aku mengakalkan baca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut, dengan tiada diselami dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman, lazimkan atau biasakan ulihmu hai segala muridku, sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakan akan zikrullah wuduan wa asyiyan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan membiasakan melazimkan musyahadah wahdatul af'al, wahdatus sifat, wahdatud dzat, dan muraqabah, dan membanyakan akan baca Quran dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakan akan istighfar, dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah pada ketika mendapat kesusahan, dan maka kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambah kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman kepada segala muridnya, sugianya kamu membanyakan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatahum, yakni bersama-sama dengan segala hal, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia. Tiada dan lagi memberi pusaka akan menambahi sifat qanaat, yakni cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Nah, itu diantara manaqib Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Kita sudah mengetahui bahwa Syekh Saman ini adalah seorang wali besar, yang mana Syekh Saman ini guru besarnya oleh Datu kita Kalampayan, oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Syekh Saman ini nang membimbing Datu Kalampayan, nang membawa, nang memimpin daripada halwatnya Datu Kalampayan, sehingga Allah memberikan kemuliaan dan keberkahan dalam diri pribadi Datu Kalampayan dan ilmu yang didapat oleh Datu Kalampayan, sehingga beliau Datu Kalampayan itu menyebabkan keberkahan yang ada di Kalimantan ini pada khususnya. Dengan berkah dakwah beliaulah agama Islam tambah kuat, tambah maju, tambah hebat yang ada di Kalimantan ini berkat Datu Kalampayan. Nah, Datu Kalampayan berkat beliau belajar, lawabil khusus belajar dan bimbingan guru besar beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Nah, jadi oleh karena itu kita ini mengadakan haul di mana-mana, haul Syekh Saman. Kemudian lagi membaca manaqib, itu adalah sebagai tanda kita terima kasih atas bimbingan Syekh Saman kepada Datu Kalampayan, dan itu sebagai tanda kita menyenangkan Datu Kalampayan, karena Datu Kalampayan itu senang benar apabila orang mengadakan haul Syekh Saman dan ada mengadakan itu baca manaqib Syekh Saman, karena beliau itu adalah guru besarnya daripada Syekh Saman, itu guru besar Datu Kalampayan tadi. Dan lagi pula Syekh Saman itu kita dengar tadi manaqib beliau, tabiat beliau, kebiasaan beliau, gawian beliau yang menyebabkan beliau itu hebat. Di antaranya ibadahnya lawan Allah Ta'ala luar biasa hebatnya. Mulai beliau belum balik, mulai beliau kakanak, itu sudah diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan ibadah hebat. Hanya orang yang bujur hebat itu ukurannya di ibadah. Ukuran manusia itu hebat adalah di ilmu dan di ibadah. Ukurannya
Jadi orang itu walaupun misalnya kada kelihatan kelebihan-kelebihannya, tapi ilmunya, ibadahnya hebat, maka orang itu adalah hebat. Nah, jadi itu ukurannya. Walaupun misalnya orang itu kada kelihatan karamah-karamah nang biasa dilihat, nang dikagumi oleh kebanyakan manusia, tapi ilmu dan ibadahnya hebat. Itu karamah nang hebat. Ilmu dan ibadah nang istiqamah itu adalah karamat nang istimewa. Biar kada kelihatan nang misalnya jaka hari hujan tuh tatap aja jumus, kada nang berjalan di hari hujan kada basah tuh kada jumus, kada nang kada basah lagi jumus. Kemudian pulang kada nang jangan tarabang kasipak batu gen rambah kan. Artinya kada kelihatan sama sekali kelebihan. Jaka hidup pulang jangankan kada berusaha aja tak gin kada tapi bukan duit. Biasalah orangnya, tapi ibadahnya, istiqamahnya, imannya, Islamnya, ibadahnya istiqamah kepada Allah. Itu tanda orang itu hebat. Jadi kehebatan yang bujur-bujur dinampakkan Allah kepada hambanya, terhadap hambanya yang dipilihnya, yaitu adalah istiqamah di dalam iman, di dalam Islam, di dalam taat kepada Allah. Jadi urusan yang lain itu bisa bisa mirip lawan istidrat. Jadi kada tahu. Jika misalnya berjalan kada kehujanan, hari hujan ke berjalan kada kehujanan, itu istidrat yang bisa aja juga kayak itu Tuhan memberi. Orang yang disariki Tuhan tak dilanjurkan Tuhan bisa aja juga itu. Orang yang tadi tarabang bilang burung tuh tarabang apa ya? Bubuan jin kafir macam-macam tuh kawai juga. Jadi itu kada kelebihan yang nyata disayangi Allah Ta'ala belum tentu lagi. Karena itu ibaratnya ada aja sesamaan nang diberinya diistidratnya kepada orang yang kada disayanginya juga. Tapi kalau kelebihan nang di dalam urusan iman, Islamnya, ibadahnya, ilmunya selalu dijalankan dengan istiqamah, maka itulah kelebihan yang kada diberikan kecuali orang yang dicintainya. Itu karamah yang diberikan. Cuma kita ini kadang-kadang menilai itu ya salah, kada bisa. Ada tapi bisa berilmu kada, ibadat kada. Berilmu kada, ibadat kada. Lalu misalnya padahal wali sedikit-sedikit. Tapi masalah husnudzon itu bisa aja bang di hati aja. Tapi kalau sudah sampai di, nah kecuali orang yang memang ada kedudukan orang itu yang diberi keistimewaan, lepas daripada syariat, kada bersyariat, kada tahu arti beribadat, tapi orangnya memang akal basariah diganti dengan akal nang kada tahu di makhluk ni lagi. Padahal ngarannya jazab dan tahu rusak itu orang itu lain orang kisahnya. Nah, jadi saya saman tadi mulai subuh, sebelum subuh tuh beribadah sih. Ini mulai lagi ke anak nang belum balik berapa umur lah paling 10 tahun kurang sedikit. Apalagi kan orang Arab tuh kebanyakannya masa baliknya tuh cepat karena pertumbuhannya subur. Bibiniannya kan. Orang Arab tuh cepat masa baliknya. Kalau lalakiannya bibiniannya karena pertumbuhannya subur. Sesaman belum masa akil balik sudah ibadahnya kuat. Tahajudnya, sembahyang berjamaahnya, wiritannya, doanya, ilmunya, ibadahnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mulai beliau
belum balik sampai menduduki makam yang tinggi di hadratnya Allah, yaitu makam yang diberi Allah kemuliaan yang di atas daripada yang kada diberi Allah. Maka itu tetap sidin ibadah dan istiqamah. Nah kemudian beliau tadi kita dengarkan pulang, ibadahnya bukan hanya ibadah zahir, bukan hanya ibadah yang digawi secara anggota, bukan hanya ibadah yang dikerjakan secara ucapan, bacaan-bacaan, tapi beliau sangat paham, sangat mengerti, dan jadi amaliyah siang malam beliau adalah ibadah batin, ibadah hati, ibadah perasaan, musyahadah, muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, mana kita mulai lagi ke anak tak ibadah zahir batin itu ibadah mana? Sulit mencari itu. Jadi wajar aja mensesamar itu diberi Allah makam wali yang tinggi derajatnya. Nah apabila ziarah ke Rasulullah, Nabi kada menerima walaupun bujur baik bacaan macam-macam ziarahnya, tapi kada datang pada berizin lawan sesama. Daripada saking cintanya Nabi kepada beliau sampai dijadikan syarat orang yang hendak ziarah ke kubur Rasulullah harus singgah dahulu lawan sesama. Siapa aja tuh orang yang datang, orang yang awam kah, orang yang alim juga kah, orang yang wali-wali juga kah, apabila ziarah ke kubur Rasulullah singgah dahulu ada sini. Ya tugasnya. Jadi biar nang datang ini wali-wali juga, biar nang datang ini misalnya pangkatnya tinggi-tinggi juga di sisi Tuhan. Tapi kalau sudah di Madinah, beliau nang memegangnya wilayahnya. Nang jadi pintu hadaratul Rasul tetap lawan sidin dulu datangnya. Dan mudahan kita dengan berkat membaca manaqib sidin, mudahan kita dekat dengan Rasulullah. Ya itu kan apabila orang yang dekat dengan Nabi, kita dekat juga karena kita lawan Nabi. Asal perjalanan hidup beliau mengkawa kita usahai untuk dikerjakan. Kemudian saya saman tadi di samping ibadah sidin secara lisan, secara gerakan, secara hati, batin. Kemudian beliau ibadah nang maliwat, ibadah kepada Allah, nang maliwat makhluk pun jalan benar juga. Di antaranya taat bakti lawan kuitan. Nah ini taat bakti lawan kuitan ini termasuk adalah jalan yang termudah untuk mendekatkan kepada Allah. Ini jalan yang paling cepat di antara paling cepat mendekatkan diri kepada Allah di antaranya kabaktian lawan kuitan. Karena bahasanya itu langsung Nabi memadahkan ujar Nabi ridallah fi ridal walidain. Apabila berhasil seseorang itu mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ridho ibu bapak, maka sudah jelas orang itu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nan nyaman galak, yang penting kuikan bujur-bujur diharapu dengan senang, dengan bahagia, nang sudah wafat sidin diperhatikan supaya sidin bahagia dan ridho dengan kita, karena ridho Allah, ridho ibu bapak menyebabkan Allah ridho lawan kita. Biar kuitannya orang biasa, anaknya jadi orang wali misalnya, tetap wajib. Biar abahnya, umahnya, kuitannya orang biasa, anaknya jadi ulama, tetap. Kayak buat Habib misalnya, Mama Sidin kada syarifah. Misalnya atau kan Habib. Kan kalau Bon Habib ini Abah Sidin Habib, nah kawin lawan nang kada syarifah, nang kada keturunan Rasulullah, anak Sidin kan masih Habib lagi. Tapi kalau syarifah kawin lawan orang nang kada Habib, maka kada jadi Habib lagi, anak Sidin. Nah Habib misalnya kawin lawan kada syarifah, lalu bisi anak Habib. Nah Habib itu Mama Sidin tadi nang kada syarifah. Di bidang nasab
Ia tak mulia anaknya karena ini bersambung kepada Rasulullah. Tapi kalau di dalam kedudukan di dalam aturan Allah, tetap Habibnya wajib memuliakan, menghormati, walau Mama Sidin Kari Syarifah, karena ini adalah ibu Mama Witan yang diwajibkan Allah untuk memuliakan dan menghormati. Kayak itu orang nang abahnya, anaknya alim, orang soleh. Nah, mamanya Witannya orang biasa, tetap memuliakan, menghormati, wajib tetap bahasa memuliakan, menghormati lawan anak tadi. Lepas lawan kuitannya jadi tetap dihormati, dimuliakan. Pada nang mbah nang sudah jadi tuan guru, jadi orang alim, berbalik nang kuitan kada orang berilmu, nang kuitan orang biasa, nang anak orang berilmu, tang ada berbalik, nang kuitan melancung tangan pulang. Ada kayak itu aja. Susunan secara zahir tetap berfungsi, tetap wajib dijalankan. Nah, jadi beliau tadi di samping ibadah secara zahir, seibadah nang wajib, ibadah nang sunat, nang dibaca, nang di pikiran, nang di hati jalan, kemudian ibadah nang kepada Allah nang meliwat jalur makhluk, yaitu taat dengan ibu bapak. Bakti benar, taat benar. Sampai-sampai beliau Sesaman ini daripada taatnya kepada ibu bapak sampai diberi kedudukan nang tinggi. Berapa banyak orang wali itu nang diberi makam kating wali gara-gara kuitan. Di Jogja itu ada Habib Ahmad bin Ali, Ahmad bin Ali bin Fakih, atau orang Bapakih disambat orang Habib Timpil, karena kampungnya Timpil, Pulau Salak di situ. Ada di kampung kita ini Pulau Jawa lah. Jadi bipeng kalau tadi melihat tadi yang bagus dia sedang cucuk, ajak anak acaranya berbagi pancok aja. Soalnya suasananya tuh nggak bagus, ramai. Suasananya nyaman. Kalau di Habib Ahmad Timpil itu di situ Pulau Salak, banyak salak di situ. Habib Ahmad Timpil itu ujar almarhum Habib Anis Solo wali Allah Ta'ala. Jadi wali itu wali sunat tahu. Orang wali lah ya'riful wali illal wali. Tidak bisa mengenal wali kecuali wali juga. Ujar Habib Anis, Habib Ahmad itu dapat makam yang tinggi dari Allah Ta'ala. Kutub adalah berkat bakti lawan kuitan. Dapat berkat bakti lawan kuitan. Jadi kalau pada salah riwayatnya itu bahasa Jawa aja Allah. Nah, bahasa Jawa aja misalnya. Habib Ahmad itu. Ini keberkahan orang tua. Seorang tabi'in nang Rasulullah menyuruh kepada sahabat beliau, kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doakan. Nah, Nabi menyuruh kepada sahabat beliau, bila tak dapat minta doalah. Lawan siapa? Lawan seorang tabi'in. Tabi'in ada kedudukannya di bawah daripada sahabat. Apalagi sahabat yang besar ini. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu kan sahabat-sahabat besar. Jelas kedudukannya di bawah, jelas kedudukannya di atas tabi'in. Kepada seorang tabi'in yang diberi nama yaitu Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani adalah seorang tabi'in yang diberikan Allah makam yang tinggi, maklumun fis sama, dikenal di langit, dipuja-puji di langit, walaupun penduduk bumi kada tapi kenal dengan kemuliaan beliau. Orang di bumi, di dunia biasa aja, menganggap Uwais Al-Qarani itu biasa, orang biasa aja. Pengembala kambing, pambilupahan, itu aja anggapan orang Uwais Al-Qarani itu. Jadi orang yang kada dianggap hebat lah di kampungnya. Tapi ternyata Uwais Al-Qarani ini mendapat perhatian khusus dari Rasulullah.
mendapat pandangan khusus dari Rasulullah sampai nabi-nabi yang lain. Hebat ini para malaikat, para nabi, orang-orang makhluk menjadi Allah di langit itu kenal dan mau. Apa sebab kehebatan Uwais Al-Qarani itu? Di antaranya yaitu adalah kebaktian beliau dengan mama beliau. Dengan mama beliau bakti benar. Sampai Uwais Al-Qarani kada dapat lawan Rasulullah gara-gara pasan mama sidin kada hakun malanggar. Nah, ini contoh. Tapi rugilah ada bahasa. Ini contoh bagi kita. Artinya syariat itu tetap di atas. Misalnya kayak kita, apalagi di biniannya. Kalau hadir haul, kalau ziarah-ziarah, mun ada bisi laki, tunggu izin laki. Bila laki kada izini, biar misalnya datang ke kubur wali mana aja, datang membaca apa aja, tapi lakinya atau orang yang bertanggung jawabnya kada rida, kada dapat apa-apa. Walau kada bisa kemana-mana, tapi dengan syariat dijalankan, maka itulah yang akan didatangi wali. Uwais Al-Qarani kada sempat terdapat lawan Nabi, sudah ke Madinah, kemudian sudah ke rumah Nabi, ternyata Nabi kada ada di rumah. Dalam peperangan hendak menunggu Uwais Al-Qarani, mama bepasan jangan lawas berangkat. Mama sidin kada menangati bertamu Nabi bang, kada dah, cuma jangan lawas lah. Bila sampai ke Madinah jangan lawas bulik, karena kasih aku seorangan di rumah. Kira-kira jangan tahu lawan kada terdapat, dia kada tahu, jangan tahu lawan harus dihadang. Kira-kira mama sidin nyuruh hadang aja. Cuma kada tahu bang, kada hari kan telepon kada ada apa kada. Bahaya sampai Uwais Al-Qarani ke Madinah, hendak bertamu Nabi, seranya Nabi kada ada. Hendak dihadang, mama bebasan. Ujar mama sidin, jangan lawas lah sampai ke Madinah, bulik aja aku seorangan di rumah. Hendak menghadang Nabi, kagak ada kuitan bebasan. Sedangkan kuitan ini, maasi lawan kuitan adalah perintah Allah dan syariatnya Rasulullah. Biar kada dapat Rasulullah, yang penting menjalankan syariat Rasulullah. Bulik Uwais Al-Qarani. Tapi apa yang didapat Uwais Al-Qarani? Yaitu makam yang tinggi tadi. Yang orang dunia kada kenal, tapi orang langit yang kenal kemuliaan. Jadi kada rugi. Di mata Puratut, ujar guru seompol kisahnya, Tuan Guru Haji Husain Qadri. Tuan Guru Haji Husain Qadri itu, ujar guru seompol kan kisah. Kada tapi lihat ziarah ke Kalampayan, jarang. Kada saben tahun hadir haul dari Kalampayan, jarang juga. Cuma jersidin nang paling rancak kubu, nang paling rancak Datuk Kalampayan itu datang kepada Tuan Guru Husain Qadri. Kenapa? Karena Tuan Guru Husain Qadri di zaman itu beliau termasuk orang yang bujur-bujur memegang syariat, aturan-aturan agama, dan bujur-bujur yang gigih menjalankan memperjuangkan agama sebagaimana yang dirintis oleh Datuk Kalampayan perjuangan agama. Jadi artinya hendak dekat seseorang itu dasar nang maasi lawan nang menurut juga. Walaupun kada terlihat pandangan gahirnya kada terlihat tak kumpul, tapi nang maasi lawan nang menurut. Jaka guru tu lawan murid, siapa nang paling dekat kena lawan guru itu? Siapa nang paling maasi dan nang menarusakan perjuangan? Di situ kada sir guru itu datang. Ini misalnya abahnya alim atau datunya alim, datunya wali. Datunya tuh wali. Nah, datu ini kan banyak misi anak banyak. Atau akan dosa kada itu kejauhan anak aja gitu. Kayak abah aja. Ini abahnya wali, abahnya alim, abahnya wali, abahnya bakaramat. Abahnya wali, abahnya bakaramat. Nah, abahnya ini nang alim nang wali tadi banyak besi anak. Lalu abahnya nang wali nang bakaramat tadi meninggal. Kemana ini gugur kemuliaan keberkahan sir nang kuitan di kemana? Ke anak pertama belum tentu.
Itu sudah dijelaskan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maksud daripada kasidah beliau itu gugurnya turunnya sir mada, turunnya sir kemuliaan, keberkahan, keistimewaan datung ini itu kepada anak cucunya nang mengumpati cara hidup datung ini, itu ketaatannya kepada Allah dan perjuangannya dalam kebaikan. Misalnya anak nang pertama harus berusaha aja hidup, anak nang kedua ya kada papa juga, sekalinya anak nang kelima itu ibadahnya kayak abahnya, perjuangan abahnya, perjuangan dakwah kebaikannya kayak abahnya, berarti turunnya kemuliaan, turunnya sir, turunnya keberkahan, turunnya keistimewaan nang abah tadi kepada anak nang kelima ini. Nah, jadi kayak itu ada tentunya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kan kantor. Siapa yang banyak memegang, siapa yang banyak mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang tuanya dan menyebarkannya, itu nang kasih itu gugurnya. Kayak dua guru-guru itu. Makanya kau berlomba di situ. Kau berlomba. Dia kayak ibarat duduk tuh lagi mengaji nih, duduk kita kada kawa di muka karena kita misalnya tadudi murid orang tadudi misalnya, ya karena kita tahu mengaji lawan guru terang kita mengaji lawan guru, duduk di muka di sab pertama kedua aja kada kawal kita karena orang nak dahulu sudah dahulu pada kita dulu kan kada kau dikejar lagi, dikejar hemat seorang pokok adat kena sari kira macam-macam. Jangan itu yang dikejar, nang dikejar tuh akhlak sidin, cara sidin, kepribadian sidin, kemudian pulang perjalanan hidup dan gawian dakwah sidin itu dikejar. Biar duduk jauh dengan guru yang kita mengaji dalam sidin tadi, tapi kalau perjalanan hidup kita bujur-bujur mengikuti sidin dan bujur-bujur banyak pengaruhnya meneruskan perjuangan sidin, maka kitalah kain yang paling dekat di antara yang lain itu terhadap guru kita tadi. Jadi di situ namanya sirnya, orang bahasa tasawuf sirnya. Nah, jadi Syekh Salman Al-Madani tadi beliau, nah, jadi Uwais Al-Qarni pendekatan kepada Allah diantaranya dengan bakti dengan orang tua, kebaktian orang tua. Jadi kita bakti lawan kuitan ini batasannya kita mati, bukan kuitan nang mati, kadang kita nang mati. Pun misalnya kita hidup aja, kuitan sudah meninggal, kita hidup aja tetap aja lagi disuruh berbakti dengan cara banyak perhatian ke dalam kubur sidin, banyak perhatian kepada arwah sidin dengan cara ibadah-ibadah yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan nilai bakti lawan kuitan itu tadi. Itu jalan untuk mengejar supaya lebih dekat dan dicintai oleh Allah dengan jalur kuitan tadi. Itu sudah dijalani oleh Syekh Salman. Itu sudah dijalani oleh orang-orang yang berhasil mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan lagi diantaranya pulang Syekh Salman tadi pulang sidin ke-7 bakawan, bagaul lah orang miskin. Nah, ini hebat orang miskin. Orang miskin itu asal yang penting dijaga ibadahnya. Sebenarnya kemiskinan itu sudah penyebab pangkat yang tinggi di sisi Allah. Tinggal lagi nang dipelihara miskin ini dengan sabarnya. Jangan kemiskinan itu dijalani dengan kufurnya. Hadapilah, jalanilah hidup miskin itu dengan sabar. Orang miskin yang sabar itu ibadah kada tertinggal, sumbahyangnya kada tertinggal, nang wajibnya kada tertinggal, bahkan nang sunatnya rajin, mengeluhnya lawan orang kada, hati tetap ridho, itu sabar kan? Padahal kada panduitan, padahal hidup pas-pasan, bahkan kekurangan, bersayur waya-waya aja kada hari-hari. Itu ngarannya miskin. Duit kada banyak, misi kada hasil kada ada, miskin. Tapi sabar itu manfaat daripada orang nang
ada sabar kan. Ini mau untung apa? Bukan dirinya aja yang untung, tapi untung bagi yang lain-lainnya juga. Nah, jadi Sasaman tadi, beliau termasuk orang yang mencintai orang yang miskin. Kemudian lagi Sasaman tadi mendapatkan daripada kataan tua beliau, bukannya yang bernama guru itu mengarasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain, daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, daripada jahilnya kepada mengetahuinya, daripada tamaknya kepada qanaahnya, yakni kepada cukupnya, daripada segannya mengerjakan segala ibadat kepada kuatnya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, beliau adalah di antara perkataan beliau, barang siapa mengambil tarekah kepadaku, barang siapa mengambil tarekah kepadaku serta diamalkannya, kemudian disaya dia mendapat rasa majzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah daripada akal bangsa Rabbani, diganti dengan diganti syariat, diganti dengan bangsa Rabbani. Nah, jadi Syekh Saman tadi diantaranya beliau kasih dengan orang miskin. Nah, ini orang miskin ini bukan hina, bahkan kemiskinan itu satu kemuliaan. Tinggal lagi kemiskinan itu dijalani dengan ridha, dengan sabar. Jika ibarat anak itu tuh hendak jadi orang hebat itu udah separuh sudah. Bila orang tah diberi kemiskinan itu sudah dapat separuh sudah hendak jadi orang hebat. Tinggal lagi penyempurnanya sabar. Padahal orang ini miskin. Duit kan tapi ada, makan pas-pasan aja, bahkan kekurangan. Makan udah sayur tadi kada tapi kayak orang. Ya kan menak iwak kada kau kayak orang. Sederhana hidup, tapi sabarnya. Nah, sabar itu sama lawan syukur. Pokoknya sabar dan pokoknya syukur itu sama. Apabila orang itu kada lepas dengan ibadah, imannya tetap, Islamnya tetap, ibadahnya rajin, bila orang itu sugih itu masuk dalam syukur. Bila orang itu sakit masuk dalam sabar. Itu dalam pokoknya. Hendak jadi orang sabar, jadi orang syukur itu ibadah lawan Tuhan kita jaga karena iya. Misalnya orang teras miskin, susah, tapi kada tawarti kebaikan, itu kada sabar, biar muntungnya berucap sabar terus, tapi hakikatnya kada sabar. Karena nilai pokoknya sabar itu adalah kada lepas hubungan taatnya, ibadahnya lawan Allah. Itu nang iyanya tah. Nah, jadi orang yang miskin yang sabar itu luar biasa diberi Allah kemuliaan. Jangankan dirinya, orang lain pun dapat kebaikannya. Akibatnya. Jadi kada hina orang-orang yang miskin itu. Orang miskin itu sebenarnya mulia. Kenapa jadi mulia? Karena sabar. Asal sabar. Nah, kesabaran itu diangkat Allah menjadi orang yang mulia. Asal tadi dihadapi dengan sabar. Kemudian Syekh Saman itu pula beliau berkata, dan lagi perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah perkataan, adalah kami segala aulia Allah tiadalah kami mati, melainkan kami hanya berpindah dari negeri yang baik ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kalian ziarah ke kubur kami serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Pada ketika itu kami dengar dan kami lihat, duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Jadi ujar Syekh Saman, bubuhan kami para wali ini, bubuhan orang-orang wali, para nabi-nabi itu pada zahirnya mati, namun pada hakikatnya tetap dihidupkan Allah Ta'ala, tetap dihidupkan Tuhan. Cuma dipindah saja. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabadan naqlat wan na'imu sarmar.
Artinya, hai segala nabi Allah dan segala aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Itu ada hadisnya. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad Seman, alhamdulillah, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah, sebagai masih aku masih di dalam perut ibuku, serta aku dipeliharanya. Nah, jadi kalau kita mendengar orang-orang nang hebat-hebat, orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang saleh memuji diri, itu jangan ada perasaan kita sombong, jangan ada perasaan kita beragam, itu jangan. Orang-orang saleh mereka sudah bersih hati daripada sifat itu. Mereka hendak menampilkan diri kepada Allah aja. Ada sama sekali terlintas di hati itu perasaan hebat, nang kada ingat kepada Allah. Ini kan nang salah itu nang kada ingat lawan Tuhan. Tapi kalau kita ingat lawan Allah Ta'ala, ya misalnya, aku nih alhamdulillah benar banyak diberi Allah Ta'ala rezeki. Sombong tuh jangan, kada sombong. Lainnya kan misalnya, aku nih panjunjugenya di sini sebagai tahan. Maju orang kenapa? Itu pak kehebatan kok. Nah itu sombong. Itu sombong ngarannya. Tapi kalau orang itu nang diingatakan, nang diucapakannya, nang diingatakannya, nang dirasai, di perasaannya bujur adalah nikmat Allah, nang dikisahkan, nang dinampakkan itu ada sombong. Itu tahadus binikmat ngarannya. Tapi asal bujur-bujur lah. Jangan muntung ngejak, kita harus nikmat, tapi hatinya supaya tahu tuh orang tibat, nah itu agak ngarannya. Sombong juga ngarannya. Ini sampai ke hati, itu sampai ke hati. Sampai ke hati bahwa nang kita keluarkan ini, nang kita ucapkan ini, nang kita kisahkan ini adalah nikmat Allah, dan merasa benar aku nikmat Allah, bukan kehebatan ikhtiarku. Lalu mengucapkan alhamdulillah. Ulang misalnya, alhamdulillah benar. Nah, alhamdulillah untungnya hatinya bujur-bujur merasakan nikmat dari Allah, bukan kehebatan dan ikhtiar seorang. Nah, lalu diungkapkan yang bagus tadi. Alhamdulillah, di hati tadi ingat nikmat Allah. Aku rezeki ini banyak daripada dulu. Aku ya ini tegawi ibadah pada dahulu. Tapi bujur-bujur hati itu lesat ingat dengan nikmat Allah dan diawali dengan alhamdulillah. Maka itu kalimatnya ngarannya tahadus bi nikmat. Itu jadi ibadah. Itu disuruh Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, lain halnya tadi dengan orang-orang dengan kita misalnya kada ingat di Allah Ta'ala, walaupun untungnya ingat alhamdulillah, tapi hatinya karena hendak menunjukkan kehebatan supaya orang tahu tadi, itu ngarannya tadi sombong. Itu bisa habis kena amal ibadah. Kalau bahasanya lain pada sombong itu sum'ah, hendak minta dan dengar urusan kebaikan, niatnya supaya ada tujuan lawan makhluk dipuji, dibangga, disinyakan dan lain. Nah, jadi saya selamat, alhamdulillah sini aku dijadikan sebagai wali Allah. Namanya bawa rahmat, dijadikan bukan sebagai bala. Nah, itu baguslah. Ini jadi bala di kampung, orang. Maka sebaik-baik manusia itu nang bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang. Itu hebat. Makanya boleh kita hendak jadi apa aja. Karena ibadat nang saurangan, laut ibadah nang jadi manfaat bagi orang, itu kalah ibadah nang saurangan. Misalnya kita nih beribadat di rumah, ibadah di rumah, nah wajib, nah sunnah, kada keluar kita. Kawan kita misalnya, ini beribadat nang wajibnya aja, nang sunnah kata ada, nah pegawainya berusaha, mencari duit, tapi duit nang didapatkannya tuh agen bantu orang, agen beri orang daring, beri orang ini. Mana nilainya inya lawan kita? Hebat inya. Karena nang digawinya adalah ibadah nang menguntungkan ke orang. Adik kita ibadah nang agar kita seorang. Macam orang menjadi pejabat tak? Misalnya dia juga tak. Aku nih mun seorangan ya kau aja beribadah. Cuma aku hendak leluasa membantu orang. Karena kamu leluasa membantu orang, berarti ibadahnya lebih luas lagi, lebih besar lagi. Maka niatnya itu jadi kebaikan.
niatnya jadi kebaikan. Misalnya Pak Haji Yaman ini, beliau hendak jadi bupati. Nah, niat beliau supaya hendak lebih lagi luas memperhatikan, membantu, menolongi orang. Maka itu nilai jadi baik. Puji Sidin, aku Pak Haji Yaman ini orang pengusaha juga, orang berduit juga. Alhamdulillah Tuhan memberi. Nah, mungkin kira-kira ya ada keterbatasan, misalnya hendak membantu sakabupaten Tapet, mungkin kesulit. Tapi kalau melalui jabatan misalnya, kok bisa? Jadi supaya lebih tersalur, misalnya jar Pak Haji Yaman ini mengaku jadi bupati supaya bujur-bujur, nah berkembang ke masyarakat, jangan kesehatan, bujur-bujur, kesehatan itu bujur-bujur untuk masyarakat umum. Nah ini diantaranya ya ketawa puskesmas mencari orang garing kita di Pangulir, orang kita di Bubat, nggak ada jalapak hanya rumah sakit. Jadi bagus saja Pak Haji Yaman masuk kita dalam program mengkawah, jadi ada kan apa anu ke kampung apa ngarannya kan anu puskesmas apa Kaleleng kan. Jadi siapa nang garing datangi motornya ada hendak di warung pulang apabila nya obat bayar ya kan di warung banyak kata jadi hanya kan kalau ada kabar dusta juga di paling sabang. Jadi apabila yang garing misalnya saban minggu ini di sini, hari ini di Pinang Bebaris misalnya ada motor kayak puskesmas tulisannya ada perawatnya di situ, obatnya lengkap aja juga. Jadi hari Kamis ada pengobatan di Pinang Bebaris, andaknya di warung. Nah, warungnya digantikan supaya warung ini tiga warung ini Kamis ini nah, tiga warung. Jadi siapa nambah obat gratis minum pulang, cuma dilarang bawa bulik. Ini tidak ada dilarang bawa bulik, kita nggak bisa mainan. Gula 20 kilo bawa nggak bisa. Ini sekuat tenaga memakan di warung situ. Nah, misalnya hanya karena kesehatannya lebih penting. Karena mengkada sehat beribadah kada tapi kawa. Bukan begawi kata di kawa. Nah, karena kita melihat masyarakat kita nih, ya tadi mengkawa diarit aja dulu garing. Ada dan misalnya aku sedikit kata kenyaman periksa, ngalih benar gitu. Jadi karena kesehatan itu penting dan nilainya pun apabila kita mau obati orang, maka apapun kebaikan yang dari orang kita dapat karena sebab kita beri obatnya. Nah kemudian dalam program Pak Haji Yaman menjadi bupati misalnya ini banyak misalnya dinas-dinas yang perlu disampaikan ke masyarakat yang asalnya semalam pada sampai. Misalnya di peternakan supaya bujur-bujur sampai ke masyarakat. Jadi masyarakat ada tambahan gawian supaya tambah rezeki, supaya tambah kegiatan yang bagus tawa dengan rezeki yang banyak tadi. Nah itu termasuk jalan ibadah juga. Itu bisa. Makanya orang yang jadi pejabat dengan amanahnya, dengan bagusnya menjalankan tugas, itu sehari turun ke kantor diberi seperti ibadah sunat 60 tahun. Sekali jatuh ke kantor, tapi jangan sekali sebulan, ada masalah. Maksudnya daripada hebatnya nilainya tapi karena baik. Itu hebat. Jadi orang jadi pejabat itu jangan dianggap rendah. Itu memang kada baik. Apabila korupsi misalnya, bilanya zalim, itu kada jadi pejabat gen. Panitia masjid korupsi gen masuk neraka enggak? Nah, jadi itu nilai ibadat yang bagus tadi. Nah, ada nilai kebaikannya. Jadi kita nih visi camat, Habib Hamzah ini Sidin kada marganan Habib diangkat jadi apa? Jadi camat karena memang jabatan sekolahnya juga. Sekolahnya juga sini ada memang apa ngarannya anunya juga asalnya Sidin ini Habib Hamzah ini di begawi di tingkat 1 di gubernuran 1 apa? Ya Pak Bian ada nampian Satpol PP ya? Nah, Satpol PP. Nah itu jadi lurah apa ngarannya nih? Jadi lurah di Binuang. Nah itu alhamdulillah jadi camat tapi tengah. Ya banyak habibnya kita jadi sampai habib camat kita habib. Cuma sini sarjananya sarjana urusan hukum.
Di sini hafal urusan pemerintah, hukum pemerintah karena sejarah itu. Nah, Pak Haji Yaman ini, si Den sebelum mencalon jadi bupati ini, beliau kan sudah jadi di PR. Sampai wayah ini pun tetap di PR, ketua DPRD, yaitu Kabupaten Tapin. Nah, adapun beliau ini hubungan lawan kita mulai bahari lawan si Den ini baik hubungan. Bukan margana anak jadi bupati aja ya. Kita belum isi motor, Sidin ini rancak membawa kita ke acara-acara. Sidin pun kata isi motor dia dulu berapa bulan kan? Ada nang wai ini, kada kayu ini kan. Kan jadi hubungan baik nih mulai dahulu. Jadi kada nang hendak jadi bupati ini ya. Jadi pas mencalon jadi bupati, jadi bagus benar karena supaya mudah-mudahan sejalan dalam kebaikan. Gambar Sidin banyak ini mana-mana sudah situ. Pinandu aja kalau Haji Yaman ini sakada patuh aja. Ada kita memandahkan bukan mengampanyekan, memandahkan. Daripada pengkampanyekan terserah aja juga ada. Nah, jadi baik. Ini jangan kadang-kadang itulah itulah hanyar imbah hendak jadi apa-apa hanya beparak ya karena itu mana karena mensang anggapan lawan Pak Haji Yamani lawan kita itu salah kasihan Pak anggapan kayak itu. Jadi makanya kita padahal beliau ini memang mulai dahulu sudah baik lawan kita hubungan. Kemana-mana kadang-kadang kita pengajian di Jambu tuh dulu belum diisi motor beliau ini membawa pengajian. Jadi saruan kayak itu juga. Ya, cuma beliau kan belum jadi nyamannya udah loh. Belum jadi ini apa? Belum jadi DPR, belum jabatan apa-apa. Jadi nyamannya cuma membawa tahan aja. Menang sudah berjabatan, kita berusaha karena membawa bisa dibawa kemana-mana, kurang tugas talalai gara-gara kita. Jadi kita jadi jangan kita menyebabkan orang salah. Nah jadi apa bukti misalnya? Apa buktinya beliau ini hendak jadi bupati kebaikannya apa? Nah, setiap apa perkembangan di Kabupaten Tapin di PR itu di situ ada hadir. Kada kawa ya kada kawa. Jaka ibarat itu mengeluarkan duit, membangun macam-macam. Mun semata-mata pemerintah aja. Apa tuh ini? Legislatif apa? Legislatif apa? Eksekutif, nah lawan legislatif jangan terlalu ada apa? Nah eksekutif pegawai bubuhan camat bupati ini itu nah kepala dinas itu apa? Eksekutif. Kalau nanggon DPR legislatif. Nya kada kawa mun bubuhan camat bupati aja hendak membantu ini menyalurkan ini baulah ini mun kada persetujuan lawan buah DPR. Jadi kalau kita hendak mengetahui apa perjuangan di PR kita ini, ya apa nang perkembangan itu termasuk. Cuma kayaknya penyerahannya paling bupati, kepala dinas, camat. Padahal semua tuh hasil musyawarah itu. Jadi bagus saja tak semua. Nah itu karena dapat dianggarkan lalu didapatkan. Termasuk mungkin nang jalan nang kekainan, jalan apa ini? Jalan di dalam kainan. Jalan Tani. Itu dari Pembakal aja. Pembakal itu anak camat Jogogon kurang lebih. Jaka silsilah keturunannya tuh lah. Di sini ada anak mulai jalan dia bercamat di mana nih? Ada jalan di mana nih? Pandahan ke CLS. Ada lah ya. Di sini. Lagi jalan Tani. Kampus di sini lah. Jalan Tani. Bagus. Sayangnya Pak bilang banyak jalan, banyak kampung lainnya. Karena orang kan bawa rumah hendak di pinggir jalan ya. Jadi banyak memperluas kampung bagus saja juga. Maling nggak ada tapi kawan juga, menang jadi kampung sebenarnya kan. Lainnya kayak jadi hutan aja maling, cuman kurang baju di tapi kawan juga. Ya kan, soalnya pemainan terus jadi pematangan. Cuma kayaknya mungkin Pak Camatnya di sini nah kelihatannya wisi di mana nih anak-anaknya kan dekat ya. Nah, ini camat tuh loh, bisa aja Pak Jaman itu ada kayaknya. Ini penting juga nah karena datang ke sini orang daerah ada aja orang jarang daerah. Nah kalau bisa kayak caranya kayaknya wisi diusulkan wisi
tempat mandi, kemudian ada pun ini dukun ini asli ya panggung biasa jangan. Hah? Oh berarti harus ada kayaknya emang berkayak penduko tak? Kalau orang udah selamat ke apa kayaknya? Kalau orang teman santai kan di sini bagus banget suasananya nih. Asal jangan bawa pacaran aja. Intinya kalau kita hendak dimuliakan Allah, muliakan orang-orang dimuliakan Allah Ta'ala. Di antara guru sekumpul lah kenang sidin tadi beri Allah Ta'ala kelebihan mulia daripada sebagian orang yang diberi kemuliaan. Jadi itu kebiasaan sidin ketujuh memuliakan orang yang diberi Allah kemuliaan. Contohnya kuburan-kuburan nambah karamat tuh. Itu handil besar beliau, termasuk handil besar beliau mengenalkan, lalu orang tahu. Nambah karamatnya dia nambah karamat mulai lagi hidup baik, cuma orang kada mengerti. Lalu kita sidin ziarah, bila kubahnya rusak dibelahkan sidin, kemudian dihauli sidin, duit sidin seorang pun hauli. Lalu orang tambah kenal ziarah, bahari diberi mau. Sebelum sidin itu mendatangi ke situ, Balimau itu wali juga sudah. Datu Balimau itu memang wali. Datu Ahmad Balimau itu mulai lagi hidup kurang hebat, meninggal hebat wali juga. Tapi bahari kada kayak itu orang ziarah dan ubah ada. Ya arwah kai bahari rancak ziarah ambat aplik ke situ. Itu di sini kuburan muslimin bahari, kemudian ada rerumpuan sedikit nah mereka nambah hadapan halus saja. Nah, guru sakumpul kasih to, lalu sidin kasih to, kubahnya disuruh sidin ulah duit sidin mempatakan, hawalnya diunjuki sidin, dan kurang lebih kena. Kalau orang ziarah, kalau makmur. Nah, sidin tuh modelnya model apa ngarannya jakai ibarat tuh katujuh mewantarakan kayak itu. Kenapa sidin kelebihannya diberi Tuhan lebih dari yang lain juga ya. Tamilan dari itu juga. Kami alhamdulillah tak. Berapa kali nang lagi halus tuh dibawa arwah kai mengiringi sidin dari ada banyak bahwa hibak masjid itu aja. Dan zaman sidin tuh memimpin karena ziarah dulu ke kubur hanyar kubah hanyar sidin tadi lah. Nang disampai nang di Tenggarong itu sebelum sidin mendatangi biasanya kuburan maksudnya bukan biasa nang kada apa-apa adalah bakaramat juga orangnya sudah wali mulai lagi hidup juga bakaramat juga cuma kada seberapa dikenal. Tapi datang sini di pagatan meresmikan macam-macam. Nah itu diantara kemuliaan yang didapat oleh guru sakumpul itu sebabnya adalah bisa benar sidin memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah. Nah itu juga kita misalnya kita kada tahu sejarah yang persisnya datu-datu yang kayak ini. Nah, ya, yang penting kita itu melihat orang yang datang ziarah kepada beliau dikabulkan Tuhan terus. Ya kayaknya sidin ini kan dikatuji Tuhan mungkin orang nang baduk bahajat meminta lawan Allah dengan bertawasul sidin mungkin jangankan dikabulkan malah kira-kira mudarat. Tapi jadi orang nang datangan ziarahan karena mungkin banyak nang dikabulkan Allah aja-aja orang dengan sebab bertawasul sidin. Mun nang ditawasuli itu, mun orang bertawasul lalu dikabulkan Allah berarti nang ditawasuli itu payu lawan Tuhan. Payu lawan Tuhan berarti disayangi Tuhan. Nah, jadi kita itu aja. Ada tahu dari mana sidin apa saja ada perlu tahu kita. Nang perlu kita selidik menyelidik itu kalau kita hendak belajar. Nah, itu perlu apa? Karena ini apalagi wah ya inilah. Jangan asal belajar aja. Kalau bila pindah perami di HP, belajar di HP jangan selidiki dahulu. Belajar di mana? Orang tak belajar harus penyelidikan di mana belajar. Orang ini kayak apa? Masa belajar dasar belajar atau guring aja kan? Ya juga. Oh ini sekolah aja. Tapi guring aja sekolahnya lah ya Pak. Atau misalnya sekolah tapi kada penurun. Nah itu kalau orang belajar kayak itu. Tapi kalau orang ambil berkat, tabarruk, memuliakan, ada perlu banyak penyelidikan. Tinggal cukup husnudzan, baik orang baik teman gitu kan selesai. Karena kadang-kadang kalau orang sasat gara-gara ziarah, ada. Kalau belajar dia sasat tuh bisa karena gurunya salah. Tapi kalau ziarah misalnya, itu jarang, wah ini sasat benar kalau sembahyang lagi, bakas ziarah di anu nggak terdengar, nggak terdengar. Jadi husnudzan itu penting kita jalan. Nah kayaknya kita. Kemudian di mana-mana alhamdulillah. Jadi kita inilah bukan memuji daerah kita mahina yang lain kada tuh kada boleh. Jadi kita menyukuri di daerah kita masyarakat kita alhamdulillah. Nah, di majelis taklim,
rajinan aja. Ke majelis-majelis yang baik-baik, rajinan aja. Nah, kemungkinan itu keberkahannya diantaranya sebab kita ini banyak memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah, khususnya kubur-kubur nang bakaramat. Banyak kalau kita nih, biar orang luar daerah kita madahan kita masuk banyak pelajar datu di rantau tadi. Bakaramat kok. Nah, buktinya di mana-mana kan ada datu nang dihauli, datu Sanggul. Di sini nah datu ini minggu kaina ada kawal joplang di kumpai kok datu juga ya datu tuh bahasanya jaka kita tuh wahid itu ya guru cuma kan bahasa ta'dimnya bahasa memuliakan tergantung di masanya. Kalau kita nih guru mengkai di Makkah syekh, nah ada ustad ya kalau guru ustad lah yang ustad tuh murid ganal artinya. Ini tatayar kan menyambat gurunya. Datu tuh modelnya jaka kita tuh guru, jaka wahid itu guru. Kalau di Malaysia datu tuh orang sugih. Ah lain pulang datu Jawa, datu pejabat tinggi atau orang sugih. Jadi kalau misalnya kita ke Malaysia, orang kita anu menghadap datu nah, wih hayal kita sing tuhaan soalnya kan anak. Nya kada marganan tuhannya datu itu pangkatnya. Kemuliaan sebab sugihnya, kemuliaan sebab pangkat, lalu datu di situ ngarannya. Mungkin kita ini kan datu tuha benar berarti kan. Tuha bisa tuha nasab atau tuha orangnya, datu ngarannya. Tapi kalau nah berjaman bahari makanya datu Sanggul. Ada yang nyebut orang guru Sanggul. Guru Suban adalah ada. Karena masanya bila hebat waktu itu datu ngarannya. Karena kan daerah kita Melayu. Bahasanya itu. Datu Kalampayan ya mulai bahari itu ada terdengar guru Kalampayan. Nah, ada terdengar. Guru Kalampayan ada terdengar. Guru Muhammad Arsad Kalampayan ada terdengar karena masanya bahasanya itu. Sunan zamannya juga. Sunan itu bukan makanya cuma kalau kita jawab Sunan itu ada nang 9 tuh aja cuma itu nang gana-gananya, nang masurnya. Orang yang berjuang, orang yang alim dan berjuang dalam masa agama ngarannya sunan di zaman itu. Cuman nang masyurnya, nang ganalnya, nang indungnya, ya nang 9 itu. Sama zaman bahari Abu Nawas. Abu Nawas itu, apabila orang ke Pinarami, Pinalojo, ngarannya Abu Nawas. Cuman nang banyak masyur, nang lebih masyur lagi dan wali jebur bahari Abu Nawas nang di zaman Raja Harun Rasid. Ke atasnya lagi Fir'aun. Misalnya tak, Fir'aun itu orang nang wow, nang hebat, nang perkasa, nang kada kau dikalahkan ya hebat kanta. Nah, itu disebutannya Fir'aun. Cuman nang masyur adalah Fir'aun nang di zaman Nabi Musa, nang mengaku jadi tuh. Nah itu sambetan-sambetannya kayak itu tadi. Kayak orang menyambat wahid kan banyak guru tuh abah guru jar. Bayi dia tuh anak aja jar. Kayaknya ada banyak marganang itunya, marganang ketakdimannya. Nah kayak orang mintuha tak banyak aja. Kalau mintuha anum daripada Minanto banyak benar. Nang mintuha 40 aja umur, nang Minanto 70 udah. Apa ya baguslah nang Minanto menyebut utuh aja nang mintuha. Pak saya abah mintuha itu sebutan pangkat, sebutan takdim ngarannya. Nah itulah pangulo kenapa Pak Camat Pak Bupati apa itu gelar sebutan kemuliaan, penghormatan, dan kita disunahkan menyebut kata-kata mulia itu, kata-kata pemuliaan itu disunahkan. Itu ngarannya lakap, yalah arti lakap itu gelar kemuliaan bagi orang yang memang mulia. Lalu ada gelar kemuliaan sunnah hukumnya menyambat. Nah jadi sesaman tadi di antara kemuliaan beliau dan karamat beliau, mudah-mudahan kita dengar, mudah-mudahan dengan berkat macam manakib sesaman, dengan berkat yang kita hauli, mudah-mudahan kabul hajat kita sebarang.
Mudah-mudahan kita sabarataan hadir di sini selalu diberi Allah iman nang kuat, keislaman nang kuat, dan selalu dijadikan ahli ibadah dan diterima pulang ibadahnya dan selalu ditambah-tambah oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita sabarataan hadir pada hari ini yaitu di dalam keadaan diberi Allah Ta'ala panjang umur dan keadaan sehat walafiat, taat manfaat ibadah berkah, selalu diberi rezeki yang banyak, pahala manfaat berkah, dan dijadikan kita sebagai hamba yang saleh salehah sekeluargaan sampai ada di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kampung kita, daerah kita, negara kita selalu aman, damai, makmur, sejahtera, berkah, dijauhkan, dihilangkan, dibersihkan, dibinasakan dari segala macam bala, musibah, wabah, penyakit, kezaliman dan kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sabarataan yaitu di dalam keadaan sesudah diberinya umur yang panjang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, kau memberi syafaat kepada yang lainnya. Nah, itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya.